Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat tanaman yang bernama apel Fuji ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya ke belakang ya. Tempat aku kan dataran rendah ya teman-teman. Alhamdulillah di tempat aku tanamannya bisa tumbuh subur ya. Dan sekarang udah tumbuh semakin besar. Semoga nanti akan berbuah ya. Bagaimana aku merawatnya? Jadi sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau di Indonesia tentang tanaman apel Fuji. Jadi masih banyak yang ragu ya kalau tanaman buah apel Fuji itu bisa tumbuh di dataran rendah. Di sini saya akan berbagi ilmu ya, bagaimana saya merawat tanaman apel Fuji supaya bisa tumbuh dan sampai berbuah. Jadi sekilas tentang pohon apel Fuji ya, atau tentang apel Fuji. Jadi apel Fuji merupakan salah satu varietas apel yang paling populer di dunia ya, termasuk di Indonesia. Dikenal karena ukurannya yang besar, teksturnya yang sangat renyah, dan rasa manisnya yang konsisten ya teman-teman. Berikut beberapa profil mengenai apel Fuji ya. Asal usul apel Fuji yang pertama ya, asal usul dan karakteristik apel Fuji. Jadi meskipun namanya identik dengan negara Jepang, tapi apel Fuji sebenarnya merupakan hasil persilangan ya antara dua varietas ya teman-teman, yaitu Red Delicious dan Virginia Ralph Janet. Asalnya dikembangkan oleh para peneliti di Tohoku Research Station di Fujisaki ya, Jepang ya, pada tahun 1930-an. Warna kulit apel Fuji biasanya berwarna merah muda ya, kusam hingga merah cerah dengan latar belakang kuning kehijauan ya teman-teman. Tekstur daging buahnya sangat padat dan renyah, dan juga mengandung banyak air ya atau juicy. Rasa memiliki tingkat kemanisan ya yang tinggi dan tingkat keasaman yang juga rendah. Keunggulan utama dari apel Fuji adalah alasannya ya, mengapa apel Fuji selalu dicari ya di supermarket sepanjang tahun. Antara lain karena daya simpan apel yang lumayan cukup lama ya, dibandingkan dengan varietas apel lain. Kemudian ukurannya juga lebih besar ya teman-teman, dibandingkan dengan apel jenis lainnya. Kandungan nutrisi di apel Fuji, terutama vitamin C-nya ya, sangat tinggi ya termasuknya, dan juga mengandung antioksidan yang bagus ya untuk pencernaan dan juga kesehatan jantung. Kemudian juga apel Fuji banyak digunakan di dalam kuliner ya, karena teksturnya yang mudah hancur.
Di antara kegunaannya biasanya kalau di restoran-restoran itu ya, bisa dinikmati dengan dimasak sebagai salad ya, kemudian olahan panggang, dan bisa juga dimakan secara langsung ya teman-teman. Fakta menarik tentang apel Fuji ya. Di Jepang, apel Fuji sering diberikan sebagai hadiah petani ya. Bahkan di Jepang sering menanamnya di dalam kantong kertas ya saat masih di pohon untuk menjaga kulitnya agar tetap mulus ya teman-teman. Atau membiarkannya terkena sinar matahari langsung supaya menciptakan pola warna yang sempurna. Itu sebagian tentang apel Fuji yang saya tahu ya. Jadi kebetulan apel Fuji aku ini lumayan cukup lama ya, sekitar beberapa tahun yang lalu saya menanamnya ya. Dulu waktu saya membelinya itu dalam keadaan masih kecil ya, sekitar hampir 1 meteran teman-teman. Dan besarnya sebesar jari jari kelingking ya, jari kelingking besarnya dulu. Dan kebetulan dulu pernah berbuah di tempat aku untuk apel Fujinya ya. Namun karena saya tidak tahu waktu itu berbuahnya di bagian ujung sana. Nah, karena di bagian ujung kan tinggi ya. Karena saya tidak melakukan pemangkasan, jadi buahnya itu di ujung sana, pangkal ujung. Jadinya ya sayang banget ya, nggak sampai matang. Waktu itu ada 5 biji sebesar ibu jari kaki waktu itu. Aduh sayang banget ya. Jadi saya tidak bisa menikmati buah apel Fuji saya. Itu pertama kali buah ya. Kemudian pengalaman kedua yaitu tahun kemarin ya, berbunga tapi karena terhalang musim hujan, hujan terus-menerus waktu itu di tempat aku ya, jadi bunganya banyak yang rontok. Namun alhamdulillah sekarang, tempat aku ini pohon apelnya mulai berbunga kembali. Nah, ini dia teman-teman. Cantik banget ya. Nah, ini bunga apel Fuji. Nah, jadi seperti ini ya bunga bunga apel Fuji, dan insya Allah nanti bisa berbuah kembali ya. Dan ini menandakan kalau apel Fuji itu bisa tumbuh dan berbuah di dataran rendah ya. Ini sebagai pembuktian yang saya lakukan karena berhasil membuahkan pohon apel Fuji. Karena dulu juga tempat aku pernah berbuah ya, walaupun saya gagal menikmati buahnya karena kesalahpahaman ya. Waktu itu saya tebang karena tidak melihat ada buahnya. Waktu itu masih sebesar ibu jari kaki ya teman-teman. Sayang banget ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena udah terlanjur ditebang ya udahlah. Tinggal sesal aja ya. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa berbunga kembali. Ini ada beberapa bunganya di atas, tapi dahannya tinggi ya, itu tinggi. Takutnya nanti patah ya. Ini karena mungkin insya Allah nih ini mendekati musim kemarau mungkin ya, habis Desember. Biasanya kan jarang turun hujan ya. Insya Allah nanti kalau jarang turun hujan nanti bunganya akan bisa menghasilkan buah ya teman-teman. Doakan ya, semoga ini nanti bisa berhasil jadi buah kembali. Seperti waktu itu yang terlanjur saya tebang ya. Sebenarnya ada 5 biji tapi karena kelupaan, jadi saya ambil langsung saya buang aja karena kecewa ya. Sayang sekali. Jadi langsung saya ambil dan saya buang aja. Nggak sempat saya videokan ya sebagai pembuktian, namun untuk saat ini saya bisa membuktikan kembali kalau pohon apel Fuji itu bisa berbunga dan berbuah di dataran rendah. Ini contohnya ya, ini contoh bunganya di dataran rendah. Semoga nanti bisa berbuah ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pohonnya itu
Semoga aja nanti bisa berbuah kembali. Alhamdulillah sekarang udah mulai rimbun, mulai subur kembali karena kemarin sempat diserang hama ya. Kalau di tempat aku namanya hama kami tetap, teman-teman. Kalau tempat kalian nggak tahu. Jadi waktu kemarin diserang kami tetap ya, saya semprot dengan menggunakan baygon. Dan alhamdulillah ketolong ya. Dan sekarang bisa daunnya rimbun seperti itu. Nah, bisa rimbun daunnya. Dan sekarang ketinggian pohon apel aku mencapai 3 meteran mungkin ya. Atau 2,5 meter. Nah, tingginya tuh. Jadi kalau pemupukan saya jarang melakukan pemupukan ya. Cuma sekali itu aja dulu waktu menanam. Hanya mengasih pupuk kompos. Cuma itu aja karena saya langsung ditanam di tanah ya. Langsung tanam di tanah seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tentang pengalaman aku menanam pohon apel Fuji di dataran rendah. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya. Dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk di-share ya agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.